warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi karena rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita meringankan langkah kita untuk menuju ke Masjid Nurul Huda yang sangat bagus ini. Alhamdulillah masjidnya bagus. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih juga atas kesempatannya sehingga Majelis Kesehatan PJ Al-Muntapan Utara bisa sharing, bisa berbagi ilmu dan belajar bersama dengan Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Nurul Huda Gilang hari ini. Saya ditugasi oleh Ketua Majelis Kesehatan Dr. Eti untuk menyampaikan masalah kesehatan apapun, dan saya memilih judulnya itu karena ini bulan Ramadan, kira-kira apa yang berkaitan. Saya memilih asam lambung atau penyakit-penyakit asam lambung. Mudah-mudahan ibu-ibu berkenan ya. Jadi kenapa memilih itu, karena momennya itu bersamaan dengan puasa Ramadan. Saya mulai, Bapak Ibu sekalian. Mengenai asam lambung ini saya rasa sudah sering Bapak Ibu mendengar, dan kalau asam lambung itu selalu kaitannya dengan kata-kata mah dan asam lambung. Mohon maaf saya tidak tahu kalau ternyata ada tersedia slide, jadi saya mohon maaf enggak bawa atau tidak membuat PowerPoint, tidak membuat slide, tapi ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menerima apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, asam lambung dan mah itu berbeda. Kalau mah itu sebenarnya nama organ tubuh, nama alat tubuh. Itu mah itu bahasa Belanda, bahasa Indonesianya sebenarnya lambung. Jadi mah itu nama organ tubuh. Jadi kalau organ tubuh lambung itu sakit, ya sakit mah. Kemudian kalau asam lambung itu cairan yang memang diproduksi atau dikeluarkan oleh dinding lambung itu. Jadi ada beberapa penyakit yang mengenai lambung atau mengenai mah itu yang ada bermacam-macam ya. Di dalam medis, keluhan-keluhan mengenai lambung atau mah itu penyakitnya namanya dispepsia. Jadi dispepsia itu kalau Bapak Ibu sering mendengar adalah kumpulan keluhan yang dirasakan di perut atas, di ulu hati. Karena lambung letaknya memang di ulu hati, di tengah ya. Kumpulan gejala dari satu penyakit yang menyerang lambung itu namanya dispepsia. Kumpulan gejala itu apa ya? Antara lain perih, kembung, mual, begah, sampai muntah, cepat kenyang, sendawa terus, atau kadang-kadang disertai dengan buang air besar yang
encer, tapi tidak sering, hanya 2-3 kali. Itu biasanya kumpulan gejala-gejala atau tanda-tanda seseorang itu sakit demam. Tapi kumpulan gejala atau sindrom, kalau dalam bahasa medis, sindrom dispepsia itu belum merupakan suatu penyakit. Kalau ada kumpulan gejala itu atau keluhan-keluhan itu, maka harus dilakukan pelacakan lebih lanjut. Nah, penyakit-penyakit yang sering menyerang mah itu ada bermacam-macam, bisa radang lambung atau sering disebut dengan gastritis. Ada radang itu bisa hanya iritasi saja, hanya lecet saja, atau bisa yang lebih berat, misalnya sampai ke lecet yang berat, atau bisa sampai ke cukak lambung atau ulkus. Kemudian yang lain bisa karena erosi atau lecet oleh obat-obatan, oleh makanan, itu namanya radang lambung karena erosi atau gastritis erosi. Penyakit lambung yang lain yang sering adalah misalnya polip di lambung. Jadi ada polip itu daging bumbu tapi gantung ya, seperti pepaya itu polip. Terus kemudian yang lebih berat lagi ada tumor lambung. Jadi ada sebenarnya lambung itu penyakitnya ada beberapa. Tetapi yang berkaitan dengan asam lambung itu radang lambung atau gastritis erosif atau tukak lambung. Tukak lambung itu koreng ya. Jadi berat, luka yang sudah berat. Jadi asam lambung itu diproduksi oleh lambung. Fungsinya sebenarnya memang membantu mencerna makanan. Makanan yang kita punya, itu sebenarnya belum siap untuk diserap oleh usus, sehingga masuk ke dalam mulut, melewati kerongkongan dan kemudian masuk ke lambung. Di dalam lambung itu makanan kita yang sudah kita punya itu kemudian dilumatkan, dicerna oleh asam lambung dan beberapa enzim, itu menjadi makanan yang lumat, yang siap untuk kemudian diserap oleh usus, turun ke bawah kemudian diserap oleh usus. Jadi sangat-sangat lumat. Asam lambung itulah yang berperan dalam mencerna makanan itu. Jadi asam lambung ini memang asam, memiliki tingkat keasaman atau pH yang sangat rendah, hanya 1 sampai 3. Kalau netral itu 7. Kalau asam lambung yang ada di dalam lambung kita itu sangat rendah, 1 sampai 3 tingkat keasaman. Jadi dia sangat membantu melumatkan makanan atau protein yang terkena asam lambung itu kemudian akan hancur dan betul-betul bisa lumat, kemudian turun ke bawah, siap untuk diserap oleh usus-usus halus. Tetapi juga memang harus dibantu oleh kunyahan kita. Jadi kunyahan kita itu juga berpengaruh kepada hasil pencernaan nantinya. Kalau kita secara kesehatan mengunyah itu memang harus lumat, jadi harus 30 kali kunyahan ya, supaya jadi memang harus pelan-pelan dan tidak tidak tergesa-gesa, sehingga betul-betul lumat dan kemudian siap untuk dicerna oleh asam lambung. Tapi kalau masih dalam bentuk yang kasar, frontal, masuk ke dalam lambung, itu juga asam lambungnya terlalu berat untuk kemudian. Ya. Nah,
akibat asam lambung ini maka akan bisa muncul beberapa penyakit gastritis atau radang lambung, gastritis erosif, ulcus gaster atau luka lambung itu. Nah, gastritis erosif atau luka lambung itu sebenarnya untuk yang normal itu tidak terjadi, ya, karena meskipun asam lambung itu asam, tapi dinding lambung itu memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menerima cairan yang keasamannya sangat asam. Jadi cairan asam lambung itu sebenarnya kalau mengenai bagian tubuh lain itu akan menimbulkan perlukaan. Jadi asam itu kalau kena bagian tubuh lain itu akan menimbulkan iritasi. Tetapi lambung sendiri itu cukup kuat untuk menampung asam yang pH-nya atau keasamannya hanya 2-3. Jadi seperti kita kena cuka itu kan panas sekali ya, atau kita kena cairan asam di kulit kita itu terbakar. Demikian juga dengan asam lambung itu kalau dia mengenai organ lain maka akan membakar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa terjadi luka lambung itu banyak faktor, ya, antara lain kenapa asam lambung itu kemudian melukai lambung, ya, terjadi radang lambung atau gastritis itu tadi atau bahkan sampai ulcus. Saya kira Bapak Ibu sekalian ya sudah paham. Yang pertama ya yang sering itu karena terlambat makan itu lebih dari 6 jam itu, maka lambung terlalu lama kosong, asam lambung yang seharusnya itu mencerna makanan dia kemudian akan melukai dinding lambung. Atau mungkin makan makanan yang asam, kalau itu sudah biasa ya, kayak itu saya rasa tahu. Makanan kecut, makanan pedas itu yang merangsang sehingga melukai lambung. Penyebab lain misalnya alkohol, kemudian merokok, kemudian kopi ya, coklat, teh itu sebenarnya jenis-jenis minuman yang memacu produksi asam lambung berlebihan. Jadi kalau minum kopi sebagian besar, ada beberapa, tidak semua itu akan terasa perih ya, karena kopi itu memicu produksi asam lambungnya berlebihan. Kopi, kalau teh dan coklat itu adanya ringan, tetapi ada beberapa yang tetap tidak kuat sehingga mengkonsumsi kopi itu harus dilambari dulu dengan makanan lain, terutama karbohidrat dan protein. Yang lain itu misalnya stres itu juga memicu asam lambung. Jadi itu ya, asam lambung kalau berlebihan akan melukai lambung kita. Sedangkan tumor lambung atau iritasi lambung oleh obat-obatan, terutama obat-obat anti nyeri, itu tidak terlalu berkaitan dengan asam lambungnya, tetapi penyebabnya itu dari luar. Demikian juga dengan tumor lambung, itu tidak terlalu disebabkan oleh asam lambung, tetapi itu lebih banyak faktor, tetapi yang lebih utama adalah faktor genetik atau sifatnya memang menurun, sudah ada gennya. Kanker itu lebih kepada sudah ada gen.
ini mengenai lambung. Nah, kemudian ada satu penyakit yang disebabkan oleh asam lambung, tetapi tempatnya atau organ yang terkena itu bukan lambung, tetapi atasnya lambung, jadi kerongkongan. Ada penyakit namanya, kalau bahasa awamnya ya memang penyakit asam lambung, sakit asam lambung. Tapi itu adalah sebutan untuk satu penyakit akibat asam lambung yang balik arah ke kerongkongan. Kalau di dalam bahasa medis namanya GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi penyakit yang muncul akibat reflux atau bludak, ya bahasa jelasnya itu bludak atau asam lambung yang balik arah ke kerongkongan. Kerongkongan itu saluran makan, kalau tenggorokan itu saluran nafas. Saluran nafas dengan saluran makan itu berdampingan, tenggorokan dan kerongkongan. Di dalam bahasa medis namanya esofagus. Nah, justru penyakit asam lambung atau GERD, gastroesophageal reflux ini yang lebih berbahaya untuk jangka panjang. Jadi asam lambung yang sifatnya sangat asam tadi, yang keras tadi, kalau dia balik arah reflux atau bludak ke kerongkongan, dia akan membuat perlukaan di bagian bawah kerongkongan, di atasnya lambung. Jadi mengiritasi. Itu terjadi karena antara kerongkongan bawah dengan lambung sebenarnya ada flatnya, sebenarnya ada katupnya, Bapak Ibu. Ada katupnya yang setelah makanan itu turun harusnya dia menutup. Tidak boleh ada lagi makanan yang balik ke atas. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, ya, kenapa ini bisa katupnya buka ke atas, itu nanti mungkin ada penjelasannya sedikit. Jadi makanan yang sudah turun ke bawah dari kerongkongan, yang sudah kita punya lewat di kerongkongan itu hanya lewat saja. Jadi kalau kita itu sudah nelan bablas, ya pasti sudah bablas, sudah nggak bisa lagi ditangani di kerongkongan. Kerongkongan itu otot poros yang kita sudah tidak bisa lagi mengatur makanan di sini. Masuk ke dalam lambung, kemudian katup itu harusnya menutup. Nah, pada seseorang yang menderita asam lambung atau GERD itu tadi, asam lambung platnya ini akan buka, jadi katupnya akan sedikit buka sehingga ada terjadi balik arah dari asam lambung dan sebagian makanan itu ke dalam kerongkongan. Maka si dinding kerongkongan itu tidak mampu untuk menerima cairan asam yang asamnya sangat rendah itu tadi. Dinding kerongkongan itu hanya mampu menerima atau hanya bisa mentoleransi cairan yang pH-nya di atas itu, pH-nya sekitar 4 ke atas. Kalau ada cairan yang pH-nya atau tingkat keasamannya sampai 1, itu cukup banget, itu iritatif sekali, maka bagian bawah kerongkongan atau di atas katup itu akan terjadi perlukaan. Sariawan, ya, sariawan atau perlukaan, sehingga dan itu penyakitnya namanya gastroesophageal
clot disease, GERD ya, Bapak-bapak. Atau kalau ya sakit asam lambung, jadi sakit asam lambung itu GERD. Tapi kalau sakit atau lukanya di lambungnya itu biasanya orang menyebutnya MAH. Kalau ada kata-kata sakit asam lambung itu maksudnya GERD. Permukaannya ada di atasnya lambung, di kerongkongan sebelah bawah. Dan itu inilah yang sebenarnya dalam jangka panjang itu cukup berbahaya dalam jangka panjang, tapi hitungannya memang di atas 7 tahun itu bisa berubah menjadi kanker kerongkongan, kanker esofagus, tumor esofagus yang ganas. Karena luka setiap hari luka terus itu pada awalnya memang hanya peradangan, tapi peradangannya yang berkepanjangan, sifatnya kronis. Kalau dalam medis berkepanjangan itu kronis, akhirnya itu penyembuhannya berupa jaringan ikat, ya jaringan ikat itu jidot, ya jidot, kalau bahasa Jawanya jidot, atau seperti kalau dibayangkan seperti bekas bakar, jadi ada jidotan. Tapi kalau itu terus meradang karena asam lambung senantiasa balik arah ke atas, maka dalam 10 tahun beberapa kasus itu menjadi tumor esofagus atau kanker esofagus, tumor ganas esofagus. Nah ini yang kita hindari karena pada awalnya itu memang tidak terlalu mengganggu. Itulah namanya penyakit asam lambung. Nah, keluhannya penyakit asam lambung itu keluhannya adalah rasa panas atau terbakar di dada. Jadi sering sendawa dan yang dirasakan adalah rasa terbakar di dada dan sampai ke tenggorokan dan mulut rasanya asam atau pahit. Kalau itu berlangsung lama itu artinya seseorang sedang menderita GERD, gastroesophageal reflux disease. Nah itu harus diwaspadai karena itu tadi dalam jangka panjang itu bisa fatal. Kenapa seseorang itu bisa cairan asam lambungnya reflux atau balik arah ke kerongkongan? Karena antara lambung dengan kerongkongan itu sebenarnya ada sphincter, ya, otot klep itu tadi. Kenapa klepnya itu tadi sampai kendor? Jadi GERD itu terjadi karena LES, lower esophageal sphincter yang otot katup yang ada di bawah esofagus itu mengalami kerusakan atau kendor, sehingga tidak mampu lagi menutup dengan rapat. Kenapa itu kendor? Banyak faktor, tapi yang lebih banyak dominan adalah karena pola makan dan pola hidup sebenarnya. Jadi ternyata bukan karena bawaan, bukan karena bawaan lahir. Ada yang karena bawaan lahir, tapi itu sedikit. Tapi lebih karena pola makan dan pola hidup. Siapa saja yang memiliki, kalau di medis itu namanya faktor resiko. Faktor risiko itu bukan penyebab satu-satunya, tapi ikut andil menjadi penyebab munculnya suatu penyakit. Itu faktor risiko. Siapa saja yang memiliki faktor risiko untuk terjadinya kelemahan dari otot sphincter esofagus itu atau klep di bawah kerongkongan itu, yang pertama adalah mereka yang obesitas. Obesitas itu
potensi terjadi kelemahan di otot karena mengganggu diafragma. Diafragma itu sekat yang memisahkan antara paru-paru dengan lambung. Diafragma itu senantiasa akan tetap menekan esofagus, maka itu akan menimbulkan gangguan kontraktilitas dari otot sphincter itu. Kemudian faktor lain adalah makanan yang berlemak seperti keju, yang berlemak itu minyak, santan, makanan yang senantiasa goreng, minyak, bersantan, keju, susu yang berlemak, margarin. Kalau berlebihan, itu tidak baik karena mengganggu makanan-makanan itu akan menimbulkan dilatasi atau pelebaran dari sphincter tadi dengan melalui mekanisme sel tingkat sel. Jadi pola makan berlemak, pola makan berminyak, gorengan, margarin itu berlebihan tidak baik. Berlebihan. Kemudian makanan lain, kopi seperti tadi, kopi, teh, tapi ya kalau berlebihan, coklat. Kopi dan coklat itu juga, kalau kopi memang kafeinnya itu memacu produksi asam lambung, sehingga memang konsumsi kopi itu memicu asam lambungnya menjadi berlebihan. Kalau berlebihan memang mungkin ada sebagian yang akan kembali arah ke lambung. Demikian juga dengan kalau coklat itu memang mengandung satu komponen yang dapat membuat vasodilatasi atau pelebaran dari sphincter itu tadi. Kemudian makanan lain atau kopi, kemudian stres itu juga memicu memicu produksi asam lambung yang berlebihan. Kemudian rokok, minum alkohol, itu rokok yang dihisap itu sebagian racunnya akan ada yang terserap di dalam otot itu tadi dan menimbulkan dilatasi atau kendor melalui mekanisme sel. Kemudian dengan menghisap rokok katanya itu kan ada udara yang sebenarnya ikut tertelan, sehingga beberapa udara yang ikut masuk ke dalam lambung itu membuat distensi atau volume lambung itu menjadi lebih besar. Kalau volumenya lebih besar, maka kemampuan menampungnya lebih kurang, maka sebagian akan bergerak ke atas. Rokok, alkohol, kemudian stres, beberapa obat-obatan itu, obat-obat terutama obat-obat anti nyeri itu juga memicu produksi asam lambung yang berlebihan. Jadi kalau sering mengkonsumsi obat-obat anti nyeri atau misalnya obat asam urat, obat pelindung itu hati-hati karena beberapa obat itu terutama untuk yang usia lanjut itu akan sangat memicu asam lambung yang berlebihan, dan untuk usia lanjut itu seringnya lambung itu dinding lambung memang sudah lanjut, jadi tidak mampu untuk menahan iritan itu.
penggunaan zat asing yang dianggap sebagai iritan ya, penyebab itu tadi, terutama usia lanjut sehingga mudah terjadi perlukaan yang seringnya kalau usia lanjut itu karena lukanya luas yang muncul adalah muntah. Beberapa obat, misalnya obat-obat anestesi, misalnya mereka yang pasca operasi karena ada obat-obat anestesi, ada obat-obat anti nyeri yang diberikan, ada obat-obat antibiotik yang diberikan. Nah itu memang sering kali menimbulkan iritasi lambung. Banyak kasus beberapa itu usia lanjut pasca operasi datang kembali ke rumah sakit karena misalnya muntah darah. Jadi karena itu. Nah, saya rasa itu ibu-ibu, bapak ibu sekalian. Jadi sebenarnya yang cukup berbahaya adalah malah asam lambung yang balik arah ke atas sehingga melukai kerongkongan. Itu menjadi satu penyakit tersendiri yang GERD itu tadi. Dan itu kalau berkepanjangan selain mengganggu produktivitas ya karena sering sakit, dalam waktu yang jangka panjang itu bisa menimbulkan kanker kerongkongan. Kejadiannya memang tidak banyak, tetapi menurut data dulu 15 tahun yang lalu itu hanya kisaran 2-3%, tetapi sekarang ini kasus itu sudah meningkat menjadi sekitar 9-10% dari populasi. Artinya memang kejadiannya banyak, kejadiannya meningkat kasus asam lambung. Oh ya, satu lagi faktor yang berpengaruh adalah pola karena pekerjaan. Kadang-kadang kita tergesa-gesa makannya tergesa-gesa, maksud saya makannya tergesa-gesa, bahkan sambil jalan tidak duduk, kemudian tidak dikunyah dengan baik ya. Itu tadi bahwa sebenarnya idealnya mengunyah itu 30 kali kunyah dan duduk. Tapi sekarang ini karena tuntutan pekerjaan, jam istirahatnya sedikit, maka makan itu tergesa-gesa. Jenis makanannya juga tentunya banyak berminyak, ya, banyak yang berminyak, banyak keju, banyak margarin, kemudian kopi juga sekarang ini di populasi itu sudah sangat tren, sangat merebak kopi itu. Nah ini kemudian maka penyakit itu meningkat, penyakit asam lambung itu meningkat. Anak-anak muda yang makannya sambil tiduran, makannya sambil tiduran itu juga, jadi memang makan itu harusnya duduk ya. Makan sambil tiduran atau setelah makan langsung tidur ya, belum ada 2 jam 3 jam sudah tidur. Nah itu juga menjadi faktor risiko ya, saya menyebut faktor risiko ya Bapak Ibu, jadi bukan penyebab. Jadi di medis itu faktor risiko adalah faktor-faktor yang mendukung munculnya suatu penyakit, tidak satu macam itu tadi. Nah kemudian kalau kaitannya dengan puasa, kemudian apakah mereka yang memiliki sakit mah ya, sakit mah atau sakit asam lambung itu boleh puasa apa tidak? Sangat boleh, malah sangat dianjurkan. Beberapa penelitian justru itu memperbaiki sakit lambungnya sendiri, karena
puasa itu bukan kelaparan, puasa itu bukan telat makan, tapi puasa itu adalah mengatur jam makan. Justru ada beberapa keuntungan seseorang yang memiliki sakit asam lambung dan menjalankan puasa. Penelitian menyebutkan bahwa luka lambung atau luka kerongkongan itu tadi akan kesempatan untuk penyembuhannya justru akan lebih besar dalam kondisi puasa. Karena dengan puasa itu memacu stem cell, ya, ada namanya sel induk atau stem cell. Sel induk adalah sel yang sel induk yang nanti akan berdiferensiasi atau berubah menjadi sel yang menjadi sel organ tertentu. Itu sel induk. Sedang dikembangkan ini penelitiannya, tapi studinya bahwa dengan puasa itu memicu sel induk atau stem cell untuk berubah menjadi sel yang sehat untuk memperbaiki luka-luka kerongkongan maupun lambung. Sekali lagi, puasa itu memicu stem cell untuk lebih aktif, berdiferensiasi menjadi sel dinding lambung dan sel dinding kerongkongan, sehingga akan memperbaiki sel-sel yang rusak itu tadi menjadi sel baru yang lebih muda, yang lebih sehat, yang lebih kuat. Sedangkan sel-sel yang rusak, yang sudah tua itu kemudian akan hilang, diganti oleh sel muda. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan penyakit asam lambung ini. Kalau misalnya ada yang belum jelas, ya insya Allah saya bisa menjawab seandainya ada pertanyaan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Saya nanti mungkin dipimpin oleh moderator ya. Saya akhiri penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Mungkin masih ada waktu berapa? 5 menit ya untuk sesi tanya jawab tadi. Monggo Pak Presiden. Monggo silakan. Katanya yang kita kenal biasa untuk orang-orang awam itu emah, gimana hubungannya dengan sakit emah? Terima kasih. Jadi di awal saya mengatur mah itu sebenarnya kata-kata mah itu bahasa Belanda ya Pak. Artinya lambung. Mah itu organ. Jadi sebenarnya kalau sakit itu sakit mah. Sakit mah itu ada beberapa Pak. Tadi saya menyebutkan 1 gastritis, 2 gastritis itu sariawan tapi di lambung. Lambung itu letaknya di sini. Sebenarnya Bapak Ibu sudah besok ya seperti panitia. Duduk di tengahnya, kemudian ujungnya kecil. Pengobatan yang paling mudah, pengobatannya yang paling gampang. Pencegahan itu tadi ya Bu, yang Bapak Ibu jadi lambung itu kan memproduksi asam, Pak, memproduksi cairan. Cairan itu kecut sekali dan dia keras, air keras itu asam lambung itu. Air keras itu tadi kalau dia mengenai atasnya aja lecet,
ada beberapa, kalau saya melihat sendiri ya, dari pasien yang pasca operasi itu mungkin lambungnya terbuka karena jahitannya. Jadi asam lambung itu kemudian mengenai perut itu betul-betul luka merah gitu. Jadi itu air keras. Pencegahannya mencegah supaya air keras asam lambung itu tidak meningkat. Itu tadi Pak, tidak terlambat makan, tidak mengkonsumsi makanan yang berlemak, asam dan pedas. Ya bukan tidak ya Pak ya, tidak berlebihan mengkonsumsi asam, pedas, kopi, coklat. Kemudian cemas ya, stres karena ada beban-beban tugas, ada konflik dengan pasangan, ada konflik dengan teman, ada konflik dengan atasan, ada target pekerjaan yang sangat berat, ada laporan yang harus dikerjakan. Itu adalah stresor yang bisa memicu asam lambung. Ditambah lagi kalau sudah stres begitu biasanya kan terus tidak nafsu makan. Kemudian minum kopi, karena dengan kopi itu bisa mencegah ngantuk, akan mengerjakan pekerjaan. Atau biasanya yang sering itu remaja putri yang di pondok. Maafin, pondok itu mungkin mereka tidak cukup siap sehingga stresornya cukup tinggi. Itu beberapa datang dengan keluhan asam lambung. Jadi stres, cemas, stres. Mungkin ada yang lain, 2 menit lagi selesai. Buka jam 6 ya, kamu bisa. Oh Mbak Ambar, monggo silakan. Ini nggak sampai ya Mbak, berarti ya nggak. Monggo, 1 pertanyaan lagi. Oke. Hubungannya dengan apa alternatif ya Mbak? Terapi. Oh terapi juga ada. Bisa nggak membantu menyembuhkan seperti itu? Saya memang belum banyak baca, tetapi asumsi saya atau penalaran saya itu sangat membantu. Bahwa ada titik-titik di mana titik-titik saraf yang itu berkaitan dengan satu organ tertentu yang kalau di situ itu ada stimulusnya itu mungkin akan memperbaiki. Saya rasa ada. Jadi itu bisa ditempuh selain obat medis ya. Satu lagi, Oh 1 lagi BMT monggo. saya itu sudah kena seperti itu. Sering sekali asam lambung naik ke dada sini seperti masuk angin rasanya. Terus apa jalan keluarnya kalau sudah terserang begitu? Oh ya. Satu lagi yang perlu saya sampaikan bahwa kalau ada keluhan nyeri dada, mohon maaf ya, keluhan nyeri dada itu nyeri dada tidak hanya milik asam lambung naik. Ada penyakit-penyakit lain yang keluhannya juga nyeri dada. Dan yang fatal adalah serangan jantung. Saya sampaikan supaya Bapak Ibu sekalian tidak kemudian hanya berpikir nyeri dada itu asam lambung. Untuk terutama yang laki-laki, baik muda maupun yang sudah lanjut, itu kalau ada keluhan nyeri dada, justru nomor 1 yang harus dipikirkan adalah ini serangan jantung atau bukan. Dilacak dulu dan melalui pemeriksaan rekam jantung atau tes treadmill.
Baru nanti kalau ibu jantung sudah disingkirkan baru oleh medis ya. Itu baru kita berpikir itu asam lambung. Demikian juga dengan ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang sudah tidak haid lagi. Kalau remaja, asam lambung itu nomor 1. Tapi kalau untuk wanita yang sudah menopause, itu justru kriterianya harus dipastikan dulu ini jantung apa bukan. Karena tampon, jadi kadang ibu ya jadi memang dipastikan dulu apakah jantung atau bukan. Jadi diperiksakan kalau ada nyeri dada, lebih baik datang ke sarana kesehatan untuk memastikan jantung atau bukan. Terima kasih sekali Bunda Lucy. Monggo doa untuk berbuka tinggal kali tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo silakan berbuka. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bunda Lucy